saat ini bisa berguna dan bisa diaplikasikan. Untuk pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, semua anak adalah anak hebat dengan kondisi keunikan yang melekat pada diri mereka masing-masing. Berarti di sini lebih pada anak-anak karakternya ya, anak hebat dengan kondisi keunikan. Oke, terima kasih. Kasih close yuk buat Warrior. Oke, makasih kemudian silakan ditempel harapan di sebelah kanan dan udah selesai tutupin. Mohon diizin aja ya. Tinggi ketika mengikuti tempo. Dari kegiatan tempo kali ini, pembelajaran berdiferensiasi agar dalam proses pembelajaran di kelas siswa menjadi lebih aktif, belajar efektif dan menyenangkan dengan selalu memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik. Oke, untuk pemahamannya, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik, seperti gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Oke, bagus sekali, kita akan kasih buat Ibu Dimas. Silakan ditempel dimulai diferensiasinya saja. Mungkin ada yang sudah menerapkan atau mengaplikasikannya di kelas. Mungkin ada juga yang masih meraba-raba sehingga masih ragu buat gimana sih gitu ya, masih bingung. Nanti di sini semoga mendapat lebih penerangan dari penjelasan yang sudah disampaikan dari pemateri. Mungkin lanjut saja untuk kegiatan berikutnya. Tempo kali ini akan dilanjut oleh Bunda Siti Sofian. Untuk yang hari ini kita ambil materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini akan kita lakukan 2 kali pertemuan di Oktober dan Desember. Ya, permintaan mereka sih sebelum tanggal 20, tapi ternyata untuk yang Oktober sebelum 14 sudah ditagih, sudah harus dilaporkan ke SISKB saya. Berdasarkan teman-teman tadi ya, pada dasarnya rasanya sudah banyak yang tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sama seperti halnya di awal pembelajaran kita melakukan tes diagnostik ya, untuk mengukur kemampuan anak, karena kita tahu karakteristik anak itu beda-beda. Kemampuan anak itu tidak sama. Tadi ada yang bilang ya Bu Ririn bahwa anak kita itu unik. Betul sekali. Ya, kita nggak bisa paksakan sekolah kita itu anak-anaknya adalah yang kualitas intelektualnya tinggi, nggak bisa. Dimanapun sekolah negeri sekarang sudah tidak bisa lagi milih murid. Jadi ketika kita kemudian berhadapan dengan tahun ini muridnya jauh lebih banyak yang lemah ketimbang tahun sebelumnya, ya kita harus menerima. Nah disinilah bagaimana fungsinya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu nggak boleh egois. Ketika semua anak 32 dengan keunikannya tadi, dengan kemampuan berpikirnya yang berbeda-beda, jangan dipaksakan hanya melakukan dengan satu metode. Atau kemudian Bapak Ibu asik dengan orang-orang yang secara kompetensi kemampuannya cepat anggap. Nah anak-anak yang kurang ini akan tertinggal. Makanya butuh ada pembelajaran berdiferensiasi. Kita bersyukur sekali ketika di awal melakukan tes diagnostik sudah kebaca Pak Barudin ada anak ABK-nya berapa orang bisa dia dudukkan di depan. Bu Tuti ada 2 orang. Ya, walaupun mungkin belum bertanya dari kelas sebelumnya, tapi berdasarkan hasil tes yang dilakukan sendiri oleh guru tersebut, ya udah dapat. Oh nih loh anak saya yang paling kurang. Oh nih loh anak yang aktif banget yang nggak bisa didiem. Kayak Maher ya Bu ya, bersyukur ya Bu dapat murid Maher. Kita nikmati saja, karena itu nilai ibadahnya pasti lebih banyak. Ya pahalanya ngalir dari 2000 kalau Ibu bisa menguasai dia. Ya. Jadi itu tadi dengan segala keunikan, maka kita berharap dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, maka kita tidak lagi kemudian melemahkan semangat anak-anak yang kurang mampu untuk hadir di sini. Nanti model
nanti pakai keterampilan dan sebagainya. Ya, jadi memang ada trik-trik khusus untuk membuat anak-anak itu merasa nyaman dengan kita sebagai gurunya. Bapak Ibu, jadilah guru yang memang disayang, dicintai. Karena apa? Karena tadi dengan merangkul dan memperhatikan keunikan mereka, itu akan membekas di hati mereka selamanya. Kita akan jadi guru yang dicari, disayang. Bukan hanya menjadi guru yang cuma sekedar menggugurkan kewajiban, cuma ngajar tok, tapi nggak melakukan pendekatan. Ya, jadi saya berharap dengan hari ini akan ada pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman di lapangan sudah melaksanakannya nanti dengan baik. Yang merasa belum, ya jadi pembelajaran sekarang yang belum jangan sama dengan pembelajaran yang ke-13. Upayakan di kelas itu sudah benar-benar sentralnya adalah murid. Kita hanya sebagai fasilitator, murid adalah rajanya yang memang harus kita layani. Ya, yang benar-benar anak-anak itu adalah benar-benar yang menjadi orang yang memang kita temani, ya, di dalam proses perkembangan mereka, baik itu dalam kognitifnya maupun secara karakternya. Itu saja mungkin prolog dari saya. Terima kasih, nanti dilanjutkan PPT oleh Bu Marianti. Mohon maaf kalau saya tambah. Kita sharing bersama. Jadi hari ini kita melaksanakan PMO tentang pembelajaran diferensiasi. Tadi sudah ada revisi awal harapan-harapan Bapak Ibu dari pelaksanaan PMO ini. Kemudian teman-teman juga sudah memberikan pendapat apa itu pembelajaran. Baik.
sebagainya.